Saya sendiri orangnya nggak gampang terpengaruh mas sama netizen. Soalnya bagi saya netizen itu maha benar. Nama asli saya Muhammad Sirojudin, tapi lebih akrabnya dipanggil Didin Barbara. Kalau bengkel, saya sendiri nggak pernah belajar di mana-mana. Saya sendiri itu apa ya, bisa dikatakan terlambat untuk belajar mesin. Tapi dari dulu saya punya prinsip nggak ada kata terlambat untuk bisa. Pada dasarnya semua orang kan bisa. Hanya apa ya, faktor waktu yang antara cepat atau tidak bisanya itu kan tergantung kita masing-masing. Jadi mulai awal saya otak-atik mesin ini nggak ada guru. Ya, nggak pernah ikut bengkel 1 atau 2, nggak pernah. Saya sendiri apa ya, mulai belajar mesin itu, mulai nekuni mesin itu udah punya anak tahun 2000 berapa ya, 2009. Ya, otak-atik motor sendiri pada waktu itu ya. Motor Honda GL tahun 2001 untuk herek, dulu itu untuk herek. Iya, untuk herek di jalanan itu mas, kayak apa ya, setting-settingan gitu. Kalau bahasa Sidoarjo itu ongkean. Betul ya. Herek itu apa ya, salah satu nguji adrenalin kalau menurut saya. Kalau Barbara berdiri, kami pakai nama Barbara Speed itu mulai tahun 2013. 2013? Iya. Sebelumnya kami pakai nama apa dulu, RRS Rembes gitu, Rembes Racing Speed dulu itu. Sebetulnya inspirasi nama Barbara sendiri itu bukan dari saya sendiri, dari salah satu pit crew yang namanya Anto. Lebih kenalnya di bengkel ini namanya Bonong. Dulu itu apa ya, dia spontan bilang dikasih nama Barbara Speed aja gitu. Akhirnya saya nalar, Barbara itu kan, permisi ya, salah satu nama lokalisasi terbesar di Doli, Surabaya dulu. Tapi filosofi saya kenapa saya ambil nama Barbara sendiri itu kan, mungkin di mata umum apa ya, nama Barbara itu cenderung negatif. Tapi filosofi yang saya ambil itu, kami kepingin dan pengen banget apa ya, orang-orang anggap kami negatif, tapi kenyataannya kebalikannya gitu loh mas. Iya, seperti itu. Disitulah akhirnya saya mengambil nama Barbara sendiri. Pertama kali ya motor saya sendiri dulu, GL itu, iya tahun 2001 itu. Otak-atik sendiri, bongkar pasang, hampir tiap hari saya turunin mesin itu. Sendiri dulu, bongkar pasang sendiri. Jadi iya, dari apa ya, tiap hari saya bongkar, terus saya otak-atik, terus malam buat ongkean. Kan dari situ saya sendiri kan tahu kelebihan setelah saya bongkar sama kekurangannya. Pertama kali buat itu saya ingat mas, dulu waktu bongkar mesin bagian bawah itu, rasio itu ada yang apa ya, lepas satu itu bingung. Ini naruh apa ya, ini tempatnya di mana gitu. Apa ya, makanya sekarang ini teman-teman adik-adik yang pengen belajar di sini, kami welcome. Apa ya, hitung-hitung dulu saya nggak ada yang belajari. Kalau bahasa Jawa nelongso mas dulu itu. Iya. Ini berbagi ilmu. Iya, hitung-hitung dulu saya itu nggak ada yang seleksi lah mas. Seleksi iya. Ya, seleksi. Ya, siapa yang pengen apa ya, benar-benar pengen bisa, baru kami fasilitasi ya. Dulu itu saya punya komunitas namanya Black Touring. Black Touring, memang diantara teman-teman Black Touring itu motor saya dulu paling. Permisi ya, bukan bicara tentang kelebihan saya. Saya itu orangnya dari dulu tuh apa ya, gampang penasaran terhadap sesuatu gitu loh.
Semisal teman-teman dulu naik setruk sampai langkah 69, saya sudah pakai langkah 71 sendiri. Iya. Dulu pertama kali balap seingat saya sama almarhum Farid, anak Siwalan Kerto Surabaya, seingat saya. Sesama erek mas, sesama erek, kita erek bareng di bypass Krian, terus daripada erek terus ayo coba main gitu. Itu pertama kali kami main. Loh, awalnya saya pertama kali balap malah kalah mas, dulu itu pertama kali balap, cuman pada waktu itu kalahnya itu kami meremehkan lawan pada waktu, makanya sampai sekarang kami nggak, lawan siapapun nggak pernah meremehkan. Kalau spek dulu nggak ada persyaratan spek spek aneh-aneh mas, kita berani ya kita taruh seperti itu. Tapi semua itu kan ada sisi positif dan negatifnya mas. Kalau sisi positifnya dulu itu kita bisa mengeksplor kemampuan kita sejauh mana kita bikin motor tanpa ada persyaratan, kita main, itu sisi positifnya. Tapi kalau zaman sekarang kan lebih banyak aturan, pakai aturan langkah atau diameter piston dan lain-lain. Tapi dari situ sisi positifnya kalau sekarang kan kita dibatasi dengan diameter piston atau langkah. Akhirnya kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya kita bikin motor dengan kapasitas piston kecil atau langkah pendek bisa kenceng gitu loh. Itu sisi positifnya kalau sekarang. Kalau pertama kali main itu kalah sama almarhum Farid dulu. Sebetulnya Fitro ini kan adik kandung saya sendiri. Pertama kali sebetulnya motor kami bukan Fitro yang nunggangin. Yang pertama itu ada Mas Reddy, anak Krian Sidoarjo, teman saya kuliah satu komunitas Black Touring juga. Terus setelah Mas Reddy itu ada Mas Fandi Slendro yang sekarang mainan CB sekarang, anak Meluru Sidoarjo. Setelah Mas Slendro itu almarhum Benny. Setelah Benny itu Hendro Momo. Setelah Hendro Momo baru Fitro. Tapi di antara joki-joki pendahulunya memang bukannya saya mengistimewakan adik kandung saya sendiri, tapi Fitro sendiri itu menurut saya itu IQ-nya kuat. Semisal saya bikin motor bawahnya itu kerasnya nggak ukuran, mungkin Fitro satu kali nggak bisa setet, 2 kali pasti bisa. Di situ kemudian Fitro itu selalu mudah untuk menaiki motor, walaupun karakternya itu motornya seperti itu. Jadi Mas Fitro ini gampang lah menaiki motor. Iya, keunggulannya di IQ-nya dia, gampang adaptasi seperti itu. Terus kenapa Fitro kok sampai vakum gitu, kenapa? Kalau masalah vakum itu permintaan dari orang tua, khususnya ibu saya sendiri. Setelah kami main lawan Efek Air, Nganjuk punya Pak Tro yang sapu angin itu, saya direquesti ibu saya, kamu tak izinin tetap balap, tapi Fitro harus pensiun. Seperti itu. Jadi antara dipilih salah satu. Iya, seperti itu. Aslinya balap, tapi Mas Fitronya Harus pensiun. Iya. Kurang lebih mulai dari dulu sampai sekarang itu sudah bertanding berapa kali? Kalau bertanding berapa kali saya nggak ngitung mas, nggak ngitung dalam artian sering lah. Dulu saya main itu 1 minggu bisa 2-3 kali. Iya, iya. Kalau sekarang kita sulit, kita cari teman sparring itu sulit. Apalagi dengan aturan balap yang sekarang, balap liar sekarang kan aturannya aneh-aneh. Enggak ya. Semisal kalau dulu kan kita berani kita gas mas. Kalau sekarang kan kalau persyaratan beda dikit nggak mau. Ya seperti itulah saya bilang aneh itu seperti itu. Iya, semisal gini aja, zaman sekarang ini kalau
musim balap sekarang ini, walaupun kami persyaratan kami samakan dengan yang lain, misalnya semacam piston atau langkahnya sama, kita itu tetap sulit lah. Iya. Kenapa? Kalau yang umum sekarang itu langkah antara 74 sampai 71, diameter piston antara 70 sampai 72 sekarang. Yang lagi tren. Kalau pakai joki kita masih audisi Mas, siapa-siapa. Soalnya nggak semua joki bisa naikin motor kami. Tapi saya saya ini orangnya simple Mas. Saya ini menghargai regenerasi, nggak menutup kemungkinan muncul fitro-fitro yang baru seperti itu. Nggak harus Mazda. Memang sekarang lebih sering Mazda. Jadi sekarang kayak Mazda. Iya, tapi kami tetap ngasih peluang sama adik-adik bibit-bibit baru untuk mengeksplor kemampuannya. Itu masih tahap seleksi. Kalau Mbak Santi sendiri mungkin sekarang di negara kita lagi ada wabah, di arena resmi kan nggak diperbolehkan. Mungkin dia nggak ada tunggangan, dia pengen nyoba-nyoba, ya kami perbolehkan lah Mas, namanya nyoba. Saya sendiri orangnya nggak gampang terpengaruh Mas sama netizen. Soalnya bagi saya netizen itu maha benar. Netizen bilang kapan Mbak Revan sama Brontong, kapan main sama ini. Kalau saya sendiri nggak gampang terpengaruh seperti itu. Kalau untuk sekarang sih saya sebagai warga Indonesia yang baik menghormati betul negara ini lagi ada wabah, lagi ada musibah. Insya Allah belumlah untuk dekat-dekat ini.